Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik semua kan? Sekarang kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami bisa bertemu lagi dalam ibadah virtual sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Bapak, berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah, agar semuanya lancar dan kami bisa belajar hal-hal yang baik. Terima kasih Bapak, berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi pujian bersama-sama. Kita bangkit berdiri ya. Nah, sekarang kita nyanyi lagi, tapi kali ini kalian boleh duduk. Yang tak pernah didengar
Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke firman. Kalian silakan siapkan hati dan dengarkan firman yang akan dipimpin oleh Bu Umi. Pagi adik-adik, selamat ketemu lagi hari ini Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 dalam ibadah daring Komisi Anak GKI Wonogiri. Bacaan pada pagi ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 dengan judul Jadi Bejana Tuhan. Nah, tujuan dari cerita ini adalah anak-anak berharap Tuhan sedang membentuk bejana yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu sebelum mendengarkan firman, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Engkau telah menyertai anak-anak-Mu berkumpul lewat daring pada ibadah sekolah minggu. Bapa, pimpinlah anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini, agar dia dapat menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik, dan pada waktunya dia dapat menjadi bejana yang baik, yang bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, cerita pada pagi ini adalah tentang jadi bejana Tuhan. Apakah bejana itu? Nah, ini Bumi sudah menyiapkan. Inilah bejana. Bejana itu rapuh, mudah pecah, namun ini bermanfaat. Misalnya untuk menampung air, untuk memasak, tempat minyak, tempat beras, dan lain-lain. Karena pada zaman dahulu belum ada panci, adanya hanya bejana. Dan bejana ini terbuat dari tanah liat. Ini tanah liatnya ya. Ini, tapi kalau untuk membuat bejana ini, tanah liat ini agak lebih besar dan diberi air sehingga lunak dan mudah dibentuk. Nah, apa arti dari kisah Yeremia ini? Kisah yang terdapat dalam pasal 18 itu tanah liat ini ya, tanah liat ini merupakan bahan untuk membuat bejana. Ini adalah gambaran dari umat Allah, anak-anak dan saya. Dan selalu berada di tangan Allah yang sabar, yang akan membentuk tanah liat ini menjadi bejana. Dan yang kedua adalah pelarikan. Nah, pelarikan itu, coba kalau kita ke Klaten itu tempat kerajinan tanah liat, ada pelarikan, bentuknya bundar, ada seperti ontel sepeda, nanti diputar, tanahnya diletakkan di atasnya. Nah, itu untuk membuat bejana. Namanya pelarikan. Pelarikan ini adalah menggambarkan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di sekitar anak-anak dan saya, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk membentuk anak-anak dan saya agar menjadi bejana yang baik. Itu. Dan yang ketiga adalah sang tukang periuk atau disebut penjunan. Itu adalah gambaran dari Allah yang memegang kendali hidup kita atas anak-anak dan saya. Tukang periuk yang agung ini, Allah Bapa, akan memakai peristiwa yang terjadi di sekitar kita sehingga kita mengalami berbagai peristiwa untuk membentuk kita menjadi anak-anak yang baik, yang berguna. Nah, apabila si penjunan itu membentuk periuk atau bejana,
itu kadang-kadang bentuknya tidak sesuai dengan harapan, pasti penjunan itu membentuk lagi agar bejana itu menjadi baik. Nah, Allah Bapa juga akan membentuk kita lagi apabila anak-anak menjadi anak yang tidak sesuai harapan, misalnya anak-anak nakal. Tuhan akan membentuk anak-anak dan saya menjadi yang baik. Di tangan Allah yang sabar, kita bisa menjadi bejana yang baik, yang bermanfaat. Nah, itu ceritanya tentang bejana Tuhan. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah apabila kita ada contoh anak-anak nakal, ada anak nakal, orang tuamu kemudian mamahmu tahu, mamahmu kemudian panggil kamu pelan-pelan, "Nak, kamu jangan nakal terhadap teman-teman, kamu harus baik karena Yesus mengasihi kita semua, mengasihi kamu, maka kamu harus mengasihi teman-temanmu." Nah, itu Tuhan Yesus baru membentuk kamu lewat mamahmu yang menegur kamu. Nah, jadilah bejana yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati anak-anak menjadi bejana dan anak yang baik. God bless you. Sekarang kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau bernyanyi lagi bersama-sama. Dan kita bangkit berdiri biar lebih semangat. Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya.
adik-adik, untuk aktivitasnya kalian bisa lihat di grup ya. Nanti akan dikirim di grup. Jadi kalian bisa lihat aktivitasnya di grup. Jangan lupa dikerjain. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau menutup ibadah hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, terima kasih berkat yang Engkau berikan kepada kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Juga Bapa, terima kasih bimbingan Roh Kudus-Mu terhadap kami. Terima kasih sudah membimbing kami dalam belajar. Bapa, tolong berkati juga dunia ini agar cepat sembuh dari COVID dan kami bisa beraktivitas dengan normal lagi. Kami bisa berkumpul lagi di gereja, beribadah bersama lagi. Terima kasih Bapa, tolong sertai kami dalam segala aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.